Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hari ini kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, eh, dan tetap semangat ya mengikuti pelajaran kita. Untuk tahun ini, selamat datang untuk kalian di kelas baru, yaitu kelas 12 AKL. Semoga pembelajaran yang kemarin memberikan pengalaman, menambah pengalaman untuk kita semua dalam menghadapi atau melaksanakan pembelajaran berikutnya. Nah, masih di suasana pandemi, kita masih bertemu di dunia maya, tapi semoga tidak menutup atau tidak menghalangi kita untuk selalu berbuat baik. Baiklah, kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sahri sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah untuk tahun pelajaran 2021 dan 2022 ini Ibu dipercaya untuk memberikan atau menyampaikan materi tentang akuntansi atau administrasi perpajakan ya. Ini administrasi perpajakan. Nah, untuk pertemuan kali ini Ibu ingin menyampaikan dahulu KIKD-nya ya, yang mungkin nanti oleh kalian harus dipahami dulu. Kalau untuk kompetensi inti ini hanya perlu dilihat saja. Kemudian nanti untuk PPT-nya, PowerPoint-nya nanti Ibu share di GCR ya, supaya kalian bisa membacanya lebih santai gitu, dan mempelajarinya. Nah, kita ke kompetensi dasar ya. Nanti kompetensi dasar ini yang akan menjadi acuan materi apa saja yang akan kita bahas atau kita pelajari bersama ya. Di sini untuk kompetensi dasar administrasi pajak, yang pertama adalah memahami data kewajiban perpajakan orang pribadi, ya, kemudian melakukan identifikasinya. Yang kedua, memahami klasifikasi data dalam perhitungan kewajiban perpajakan orang pribadi. Ini orang pribadi ya. Dan melakukan klasifikasi data. Setelah memahami, kalian diharapkan mampu melakukan klasifikasi data dalam perhitungan kewajiban perpajakan orang pribadi. Yang selanjutnya adalah memahami dan menerapkan prosedur pembayaran pajak penghasilan orang pribadi. Kemudian setelah dipahami, kalian mampu melakukan prosedur pembayarannya. Bagaimana prosedur pembayarannya itu nanti diharapkan kalian mampu ya melakukannya. Kemudian selanjutnya menerapkan prosedur pelaporan SPT tahunan pajak penghasilan orang pribadi. Yang selanjutnya setelah kalian mampu menerapkan, kalian langsung melakukan prosedur pelaporan berupa penyampaian surat pemberitahuan SPT. Nanti ada pengisian SPT tahunan ya. Kemudian memahami identifikasi kewajiban pajak penghasilan badan. Nah, kalau tadi orang pribadi, sekarang penghasilan badan. Kemudian melakukan identifikasi kewajiban pajak penghasilan badan usaha. Ya, yang atas juga badan usaha. Kemudian menerapkan perhitungan kewajiban perpajakan badan, melakukan klasifikasi data dalam penghitungan kewajiban pajak badan, menerapkan pembayaran pajak penghasilan badan, melakukan pembayaran pajak penghasilan badan, kemudian memahami dan menerapkan koreksi fiskal. Koreksi fiskal ini biasanya hubungannya kaitannya dengan pajak kurang bayar atau lebih bayar. Nanti ya kita belajar sama-sama. Kemudian selanjutnya menyiapkan koreksi fiskal. Ya, nanti ada perhitungan bagaimana caranya kita melakukan koreksi fiskal yang ada kaitannya dengan tadi pajak lebih bayar atau kurang bayar. Selanjutnya menerapkan prosedur pelaporan dengan penghasilan SPT tahunan PPh badan, dan terakhir melakukan prosedur pelaporan dengan pengisian SPT tahunan PPh badan. Nah, di sini ada 9 kewajiban kompetensi dasar yang nanti diharapkan bisa kalian kuasai di kelas 12 ini. Ya, jadi untuk kedepannya setelah Ibu nanti
diperlihatkan, kalian tahu kompetensi dasar yang ingin dicapai, diharapkan kalian mulai mencari, kalian mulai ada keingintahuan ya, ada keingintahuan untuk mencari, memahami dan belajar sendiri terlebih dahulu. Nah, nanti hasilnya nanti kita diskusikan bersama-sama. Nah, kembali Ibu ingatkan di dalam belajar akuntansi ya atau administrasi pajak pada dasarnya adalah ada 3 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah niatkan dulu, niatkan bahwa kita memang ingin belajar. Kita butuh belajar dan ingin belajar. Setelah kita niatkan, lakukan. Niat itu tidak hanya diniatkan saja, tapi dilakukan. Lakukan pembelajaran itu dengan sebaik mungkin, ya. Kemudian setelah kita melakukan pembelajaran, memahaminya, untuk mengasah kemampuan kita, skill kita, maka harus sering latihan. Nah, misalnya nanti kalau misalnya ada beberapa kasus atau soal yang diberikan oleh guru, siapapun itu, kalian harus mampu sering melakukan latihan-latihan. Nah ya, nah di sini Ibu hanya ingin kembali menegaskan, sebenarnya kalian belajar itu belajar sukses atau sukses belajar. Nah itu silakan dijawab sendiri dan diinterpretasikan sendiri. Nah kalau belajar sukses bagaimana caranya? Atau sukses belajar juga bagaimana caranya? Yang pasti 2 kalimat ini jika kita tanamkan di dalam hati kita, insya Allah akan membawa perubahan yang luar biasa. Belajar sukses kuncinya apa? Prosesnya yang harus dilakukan. Kemudian sukses belajar juga bagaimana? Prosesnya juga yang harus maksimalkan ya. Jadi mungkin itu saja pertemuan pertama kita. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Nanti pertemuan berikutnya kita insya Allah akan membahas tadi KD 3.1 dulu ya, 3.1 yaitu tentang orang pribadi. Makanya untuk kedepannya silahkan niatkan kembali bahwa belajar itu suatu kebutuhan, kemudian lakukan dan sering latihan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.